Seperti suasana kantor bisnis.com hari ini, ramai dengan wartawan dan juga rekan-rekan redaksi. IPO Goto pun ramai oleh investor yang masuk untuk IPO Gojek Tokopedia. Kalau kita lihat dari data yang sudah saya himpun dari berbagai sumber, Goto telah menyelesaikan masa penawaran umumnya dan sudah menentukan harga final untuk IPO-nya yaitu di Rp338 per lembar saham. Angka ini berada di tengah-tengah antara prospektus awal yaitu di angka Rp316 hingga Rp346 per lembar saham. IPO-nya atau pencatatannya di Bursa Efek Indonesia nantinya akan berlangsung pada Kamis tanggal 7 April 2022. Lalu apakah Goto akan sama seperti Buka? Apakah euforia Goto akan seperti Buka yang levelnya sementara? Kita akan bahas di Ramalan Saham. Net foreign sale untuk periode minggu ini 28 Maret hingga 1 April 2022 adalah minus 412,02 miliar rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan 1 April 2022 mengalami penguatan 1,09% dari minggu lalu dan berada di poin 7078,760. Berikut top gainers untuk minggu ini tanggal 28 Maret sampai 1 April 2022. PT Yana Prima Hasta Persada Tbk, PT Wahana Otomitra Multi Arta Tbk, PT 5253 Tbk, PT Fortune Indonesia Tbk, dan PT Davam Property Indonesia Tbk. Berikutnya adalah top losers untuk minggu ini periode tanggal 28 Maret hingga 1 April 2022. PT Apexindo Pratama Duta Tbk, PT Transcon Jaya Tbk, PT Global Sukses Solusi Tbk, PT Nanotech Indonesia Global Tbk, dan PT Indo Pureko Pratama Tbk. Berikutnya adalah komoditis periode 1 April 2022. WTI crude oil 99,80 US dollar per barel, Brent crude 104,45 US dollar per barel, gold spot 1933,10 US dollar per troy ounce, dan Newcastle coal 259 US dollar per metric ton. Pekan terakhir Maret 2022 atau kuartal 1 2022, IHSG menyentuh angka tertinggi sepanjang sejarah yaitu pada level 7.099,49. Ini angka yang paling tinggi loh. Lalu tercatat sebanyak 271 saham menguat dan 249 melemah. 165 diantaranya bergerak di tempat. Nah, sementara itu, investor asing yang melakukan aksi net foreign buy mencapai 694,18 miliar rupiah. Kalau kita baca dari bisnis.com, analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan menyampaikan IHSG didorong rilis kinerja emiten serta pembagian dividen oleh beberapa emiten. Investor juga akan mencermati rencana tentang gencatan senjata antara Rusia dengan Ukraina di minggu ini. Nah, untuk membahas tentang IPO Goto di minggu ini, kita akan membahasnya dengan analis dari MSC Sekuritas yaitu Mbak Victoria Feni. Beliau adalah pejabat sementara dari Head of Research MSC Sekuritas. Apa kabar Mbak Feni? Halo, baik Mas. Mbak Feni, ini ngomong-ngomong soal Goto nih sedikit. Saya mau tanya-tanya untuk memperdalam sebelum nantinya IPO di hari Kamis minggu ini. Nah, kalau kita mau tanya, kalau boleh tanya ya, kan periode penawaran dari Goto sendiri sudah selesai dan mereka itu sudah mengumpulkan sekitar sebanyak 15,8 triliun. Nah, dari angka tersebut katanya mayoritas itu banyak kan dari institusi yang masuk untuk IPO-nya Goto ini. Terutama institusi nasional ya. Nah, menurut Mbak Feni sendiri, apa sih yang membuat banyak institusi dan juga investor domestik yang begitu mungkin sumringah sehingga bisa hampir didominasinya oleh mereka?
Ya, pertama sih saya belum mendapatkan beritanya bahwa investor di institusi itu memang porsinya besar ya. Tapi menarik berbicara mengenai appetite investor institusi, itu biasanya para fund manager kan mereka membuat produk berdasarkan indexing ya atau berpedoman pada weighting sebuah saham di IHSG. Mereka pun biasanya menempatkan aset-aset itu pada aset-aset yang jangka panjang. Nah, dan tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan para investor institusi ini, contohnya seperti laporan fundamental yang memang prudent. Terkait dengan IPO GoTo, ini tentu membawa warna tersendiri bagi pasar modal Indonesia ya, dengan lantainya unicorn kedua setelah Bukalapak gitu ya. Dan dari sisi market cap, dengan harga penawaran yang tadinya di level 316 sampai 346 per lembar saham, dengan jumlah outstanding shares itu sekitar 52 miliar saham, maka market cap-nya itu akan jumbo, Mas, di level 376 sampai 413 triliun rupiah. Dan market cap GoTo nantinya itu bisa menempati top 5 market cap tertinggi di IHSG. Tentu karena market cap-nya yang tinggi, sehingga mau tidak mau para investor institusi ya yang mostly melakukan penempatan aset ini berdasarkan indexing, mereka harus punya saham GoTo di portfolio mereka. Meskipun secara porsi ya mungkin tidak begitu banyak ya, karena ada beberapa concern dari para investor institusi ini, terutama terkait dengan sisi earnings. Karena bagaimanapun investor juga mengharapkan dividen nantinya ya, selain dari capital gain. Nah, berarti tapi kalau dari kan kemarin sudah ditentukan juga ya, setelah selesai periode tersebut ditentukan bahwa nilai finalnya 338. Kalau menurut Mbak sendiri sebagai analis ini angkanya terlalu mahal nggak sih? Oke, menarik juga ya. In terms of valuation, ini saya mungkin jelaskan sedikit best practice-nya yang dijalankan di dunia untuk dalam tanda kutip memvalue perusahaan startup ini menggunakan matriks price to GTV atau gross transaction value, di mana GTV ini merupakan total transaksi semua unit bisnis di suatu perusahaan. Tapi bukan berarti GTV ini merupakan revenue juga ya, karena biasanya revenue dari GTV berupa kompensasi yang kita sebut take rate. Nah, berdasarkan prospektus yang ada di GoTo, itu GTV mereka di 9 month 2021 itu mencapai 325 triliun rupiah. Sehingga kalau kita setahunkan atau kita annualize, itu sekitar 433 triliun di tahun 2021. Dengan asumsi tadi harganya itu di 338 per lembar saham ya, kita market cap itu akan di 390 triliun rupiah, dan GTV kita prediksikan ya akan naiklah 30% di tahun ini gitu ya, ada di level 563 triliun, maka price to GTV ratio-nya itu secara valuasi dia ada di sekitar 0,7 kali. Dan kalau kita coba bandingkan dengan perusahaan peers-nya sejenis di dunia, di regional dan juga global, seperti e-commerce, on-demand mobility, seperti Uber, Grab, Amazon, itu mereka mostly ada di level 0,6 sampai 0,7 kali. Nah, jadi sebenarnya untuk GoTo ini kita perkirakan memang ditawarkan di harga yang wajar, meskipun slightly premium ya, sedikit lebih tinggi dengan peers-nya secara global. Tapi kalau tadi murah atau tidak, memang secara psikologis itu masyarakat mengira bahwa penetapan harga 338 per lembar saham itu menimbulkan perspektif murah gitu ya, atau affordable bagi masyarakat, karena dengan 33.000 saja sudah bisa membeli satu lot begitu, Mas. Oke. Nah, Mbak, ngomong-ngomong soal masyarakat juga nih, ini kan masyarakat masih ada mungkin sedikit dejavu ya, dejavunya dalam artian waktu dulu Bukalapak dulu tuh menerapkan skema lokal. Hal ini juga dilakukan oleh GoTo. Tetapi dulu Buka juga berpengaruh juga, tapi dengan walaupun sudah lock up di hari ketiga kalau salah ya, yang seperti yang anjlok itu beberapa hari anjlok itu baru naik lagi. Nah, kira-kira kalau dengan skema yang sama diterapkan oleh GoTo, apakah kemungkinan kejadian yang serupa juga bisa terjadi, karena sama-sama emiten teknologi juga, terus skemanya sama gitu, dan ya sama-sama unicorn gitu. Ya,
Ya, ini juga menarik ya, dan banyak memang membahas tentang apakah lock up period ini jadi efektif atau tidak untuk di Goto. Ini kita lihat ya terkait dengan upaya manajemen untuk menjaga stabilitas harga. Sebenarnya Goto itu melakukan banyak hal ya, tidak hanya pemberlakuan lock up period dari 8 bulan sampai dengan 2 tahun, tapi mereka juga menggunakan skema green shoe selama 30 hari perdagangan pertama, di mana skema green shoe ini dalam pelaksanaannya Goto akan menetapkan 15% sebanyak-banyaknya jumlah saham yang ditawarkan saat IPO gitu ya. Jadi akan diambil dari saham treasury. Nah, skema ini dipandang oleh masyarakat itu untuk memitigasi adanya penurunan saham yang signifikan seperti halnya Bukalapak yang seperti Mas Olga ceritakan di tahun lalu ya. Even mereka turun lebih dari 60% semenjak IPO-nya. Namun demikian memang dari Green Shoe Scheme ini tidak menjamin sebenarnya bahwa harga saham itu akan stabil sesuai yang diekspektasikan. Nah, jika kita berkaca pada lock up period dibuka seperti Bukalapak, itu justru saat pembukaan lock up kemarin ya justru saham buka itu meningkat gitu, tidak seperti yang pasar bayangkan akan terjun bebas mungkin menyender ke 50 gitu ya. Selain itu tadi Goto juga menerapkan MVS atau multiple voting shares yang ditujukan untuk menjaga otoritas atau kewenangan dari BOD gitu ya, agar suaranya tetap didengar, kebijakannya tetap bisa dieksekusi. Dan overall segala upaya Goto ini memberikan MVS, kemudian ada skema lock up, ada green shoe, itu memang menunjukkan komitmen mereka sih untuk tidak menjadikan IPO ini sebagai dalam tanda kutip exit strategi yang cepat bagi para investor atau para pemegang saham existing gitu Mas. Nah, kalau gitu ini juga ada yang perlu pandangan juga nih dari Mbak juga nih. Kita kan tahu bahwa sebenarnya Goto ini sebelum merger dan sudah merger ini mereka sama-sama laporan keuangannya itu bisa dibilang ini ya masih rugi, belum pernah ada untung sama sekali. Nah, kira-kira di prospeknya di tahun ini apakah akan masih tetap sama rugi? Karena kan kita tahu bahwa dari belakang udah rugi, orang-orang banyak yang ketakutan rugi. Nah, kira-kira kalau dari analisis Mbak kayak gimana? Karena posisinya banyak butuh literasi nih dari para investor sebelum akhirnya mungkin membeli atau tidak. Ya, betul sekali ya, terkait dengan earnings yang masih negatif, itu memang jadi concern tersendiri, tapi ini bukan jadi hal yang baru gitu ya, dan wajar sebenarnya untuk di beberapa startup itu earnings-nya masih negatif di tahun-tahun awal, karena mereka berfokus pada customer acquisition, seperti yang Goto tuliskan di prospektusnya, mereka memang dana IPO ini akan ditujukan untuk akuisisi pelanggan, kemudian pengembangan produk baru, kemudian mereka akan ada biaya marketing, pemasaran, dan juga biaya operasional. Nah, selain itu, mereka juga menyuntikkan dana pengembangan untuk subsidiary yang ada di Singapura dan Vietnam. Tentu ini menjadi menarik ya, karena mereka tuh bisa ekspansi untuk di internasional. Tapi memang yang menjadi concern tadi, kerugiannya itu tinggi banget gitu ya, 11,5 triliun di 9 month 2021. Even lebih besar dari Bukalapak gitu. Betul. Ya, tapi on the good side Mas, mereka tuh transparan di awal. Mereka tuh state bahwa mungkin mereka tidak pernah menghasilkan laba gitu. Jadi mereka state di prospektusnya. Hal ini sebenarnya sudah menjadi best practice juga, seperti Grab, Amazon, dan Uber. Itu mereka juga state hal yang sama di prospektus. Dan akan lebih bagus untuk mereka memanage ekspektasi investor di awal karena tidak menjanjikan apapun. Sehingga saat keadaannya nanti berbalik membaik dan mereka surprise kinerjanya bisa diberikan lebih bagus, jadi ini good side untuk Goto. Kemudian terkait prospek, apakah nanti akan profitable gitu ya. Kalau kita lihat Goto kan memiliki 3 unit bisnis utama. Yang pertama itu ada on-demand mobility dari Gojek, e-commerce terbesar dari Tokopedia, dan juga di fintech ya dengan GoPay atau Goto Financial. Nah, kita tahu bahwa dari sumber pendapatan itu tadi dari GTV
Dan kalau dari bisnis on demand itu take rate-nya cukup tinggi ya, dan kita tahu bahwa Indonesia Mobility on Demand itu diperkirakan masih akan meningkat 30% CAGR sampai dengan 2025, pasarnya juga masih akan besar. Kemudian dari sisi e-commerce bagaimana? Kita tahu Indonesia sekarang masyarakat apa-apa beli pakai online. Tokopedia merupakan e-commerce terbesar di Indonesia dengan 175 juta monthly active user gitu. Jadi ini akan lebih bagus juga untuk GoTo. Tapi dari take rate itu cuma 2%, sehingga memang masih ada upside untuk lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan dari GoTo Financial itu kita lihat bahwa underbanked people yang belum tersentuh pelayanan perbankan itu di Indonesia masih cukup tinggi. Mungkin kalau kelihatan di kota-kota besar itu semua sudah pakai bank, tapi di second tier, untuk di kota-kota yang second tier itu memang mereka masih belum banyak sih yang ada akses ke layanan digital, dan ini memang menjadi opportunity lagi untuk GoTo di situ. Ya tentu diharapkan dari take rate-nya itu bisa lebih tinggi, tidak seperti yang sekarang hanya di 3,5 sampai 4%, tapi kalau kita lihat dari Shopee gitu ya, dari C Limited itu mereka take rate-nya ada di 6 sampai 7%, sehingga ya kalau dibilang akan profitable dalam waktu dekat sepertinya masih akan sulit, tapi memang dari quarter ke quarter laporan keuangannya GoTo memang masih membukukan kerugian, tapi sudah mulai membaik gitu ya, mengecil kerugiannya. Oke deh, terima kasih Mbak Feni atas insight-nya. Semoga ini mencerahkan juga ya bagi para calon investor juga, sehingga mereka tidak asal-asalan beli. Karena memang untuk investasi pasar modal tidak hanya membutuhkan sekedar keberanian untuk memulai investasi, tapi juga harus diperkaya juga dengan ilmu dan juga literasi sebelum investasi. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Feni. Semoga lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi soal investasi di pasar modal. Nah, itu dia tadi sedikit gambaran tentang IPO GoTo yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu tanggal 7 April besok. Nah, sobat bisnis, ingat kalau mau investasi di pasar modal, tentu harus ingat tentang literasinya. Diperbanyak literasinya dulu dan juga pelajari fundamentalnya. Dan jangan lupa selalu baca bisnis.com supaya menambah ilmu tentang pasar modal dan informasi tentang pasar modal. Selamat berinvestasi. Perhatian! Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Terlebih lagi, konten ini tidak bermaksud untuk menggiring Anda untuk berinvestasi pada salah satu emiten. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.